Telering yang sudah join pada malam hari ini. Jadi malam hari ini di episode pertama gitu ya, belajar bareng TBS bersama kita sudah ada Kak Sherin Virginia, salah satu award di LPDP ya Kak. Mungkin nanti Kak Sherin akan Iya, memperkenalkan diri sendiri seperti itu ya. Eh, izin ya Kak Sherin untuk materi malam hari ini berkenan untuk direkam ya, di iya. direkam. Oke, siap. Terima kasih Kak Sherin Virginia. Baiklah kakak-kakak semua, tanpa perlu berpanjang lebar, saya serahkan kepada Kak Sherin untuk memulai belajar TBS pada malam hari ini. Kepada Kak Sherin, kami persilahkan. Izin saya izin ya. Siap Kak. Sebentar ya. Stop share. And show. Oke. Untuk teman-teman, apakah sudah tertampil slide saya? Sudah Kak, namun belum dalam presentation mode Kak. Oke. Oke, baiklah. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam Sobat Telering semua. Hari ini kita akan belajar bersama materi untuk khususnya numerik ya, untuk TBS LPDP ya. Supaya kita di sini sama-sama belajar dan menyusun pemahaman kita. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Singkat tentang saya, nama saya Sharon Virginia. Saat ini saya seorang awardee beasiswa LPDP reguler tahun 2024, batch 2. Saya sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro, Magister Fisika. Jikalau nanti ada yang ingin ditanya tentang soal-soal numerik, itu bisa langsung DM saya saja di sini. Terima kasih. Kita mulai dari materi yang pertama ya, itu tentang deret. Tentang deret angka. Nah, tujuan dari tes deret angka ini adanya tes deret angka. Sebentar, aduh, masih slide saya masih tertampil tidak? Masih Masih, Kak. Kak. Masih ya. Tujuan dari sebentar ya, kenapa ini error ya? Maaf, maaf ya, teknis. Hmm, Oke. Oke, tujuannya itu yang pertama untuk mengukur logika dan penalaran kita. Apakah kita mampu menemukan pola dari rangkaian angka? Misalnya tambah, polanya itu kurang, kali, bagi, kuadrat, dan banyak lagi. Misal contoh kayak bilangan prima atau deret Fibonacci. Kemudian kecermatan dan ketelitian kita. Soal deret itu biasanya memiliki pola sehingga dibutuhkan ketelitian untuk melihat perubahan kecil dari pola tersebut sehingga kita bisa menemukan jawaban. Kemudian eh, untuk mengetahui kecepatan kita dalam berpikir, konsistensi kita dalam berpikir dan memprediksi serta antisipasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengerjakan soal deret. Oke. Yang pertama itu kita harus mengenali pola dasar ya. Di dalam deret itu yang sering keluar umumnya
deret aritmatika, misal tambah kurang kali bagi atau geometri, kubik, pangkat 2, pangkat 3, selisih, selisih tingkat 2, misalnya yang pertama ditambah 3, selanjutnya ditambah 2, atau misalnya kayak 6, 10, nah selisih yang di atasnya itu bisa juga campuran, campuran, perkalian, tambah, kemudian bilangan khusus, uh, prima, kuadrat, kubik, dan faktorial. Pas aku tes kemarin itu dapat yang agak membingungkan ya, saya ternyata itu polanya faktorial. Jarang-jarang sih dapat yang kayak gitu. Kemudian latih kecepatan mata. Latih kecepatan mata ini salah satunya ya harus sering-sering latihan soal. Kita harus kayak bisa jeli melihat kalau polanya itu misalnya kuadrat atau pangkat 3, kita harus uh, ini cepat mengenali pola yang ada di dalam soal. Kemudian jangan terjebak di satu soal. Kalau bisa kita nggak tahu soal ini, kita jump ke soal yang selanjutnya. Kemudian cek selisih dengan cepat. Kalau misalnya udah langsung tahu polanya apa, langsung jawab. Nah, tipsnya itu yang pertama banyak-banyak latihan soal. Nggak ada lagi tips yang saya berikan, yaitu pertama harus latihan soal. Misal, kalau kita mau bisa lari 5 kilo aja, berarti kita harus bisa lebih dari 5 kilo untuk lari, kayak gitu kan. Dan itu latihan soal juga itu bisa melatih refleks kita dalam berpikir dan membuat kita bisa mengenali pola dengan cepat. Yang pertama dan kemudian saat tes kalau bisa fokus, tenang, percaya diri, dan ini jangan tegang. Kita langsung masuk ke soal deret saja ya. Oke. Di sini saya mau teman-temanku menyiapkan kertas oret-oret sama alat tulis ya. Kan di sini kita judulnya belajar bersama, jadi ini harus bawa kertas ya. Untuk soal yang pertama nih, nah, langsung. Soal yang pertama, kita harus menentukan suku berikutnya dari bilangan berikut ini. 2, 3, 7, 22, dan 155. Saya kasih clue-nya ya, Fibonacci. Ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu sekitar, hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang bisa jawab? Bisa raise hand? Oke ya, sini saya bantu dulu ya. Ini untuk clue-nya Fibonacci. Fibonacci itu adalah penjumlahan dari bilangan yang sebelumnya. Namun kalau misalkan 2 ditambah 3, itu tidak 7 kan? Tapi di sini clue-nya tetap Fibonacci. Fibonacci-nya di sini Fibonacci yang dimodifikasi. Kayak gini. Coba kita lihat, Fibonacci-nya polanya perkalian bukan penjumlahan. 2 dan 3, 2 dikali 3, itu 6 ditambah 1, dapatlah pola 7. Kemudian 3 dengan 7. 3 dan 7, 3 dikali 7, ditambah dengan 1, dapatlah 22. Kemudian yang selanjutnya 7 dan 22. 7 dikalikan 22, ditambahkan 1, sama dengan 155. Nah, yang selanjutnya berarti 155 harus kita kalikan dengan 22. Jadi 22 dikalikan dengan 155 dan ditambahkan dengan 1, kita dapat 3.411. Jadi jawabannya C. Oke, ini saya sudah memulai dengan soal yang lumayan rumit ya. Selanjutnya, yang lumayan lebih mudah, clue-nya juga Fibonacci. Ada yang bisa jawab? Jawabannya 0 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 2, 2 dan 3, 3 dan 5, 8 dan 13. Kemudian banyak ya, kita lihat di kolom chat. Jawabannya C, iya benar sekali C. Dita jawab C, C. Benar sekali. Oke, baiklah.
Nah, ini merupakan deret Fibonacci klasik ya, teman-teman. Untuk deret Fibonacci klasik ini kita tambahkan dengan suku yang sebelumnya. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Nah, ini soal tentang akar. Tentukan suku berikutnya. Yang pertama itu akar 2, akar 8, akar 18, akar 32, akar 50. Kira-kira bagaimana polanya? Sini saya kasih clue bahwa polanya itu dimulai dari N 1, 2, 3, 4 sampai 5. A, Izin, jawabannya. izin Ya? Kak Sherin. Ini Hmm? eh, filenya bakal di-share kan ya? Biar Ya, nggak fokus di-share nyatet, dong. saya lebih fokus ngerjain. Boleh, boleh. Di-share kok. Oke, Filenya udah ada di-share. oke, oke, thank you, thank you. Ya, oke. Clue-nya N. N 1, 2, 3, 4, 5. Misal, 2. Saya ini ya. Akar 2 itu adalah akar 2 dikalikan dengan 1. Jadi kalau 1 akar 2, kalau misalkan dianya dimasukin ke dalam, hasilnya akar 2. Nah, 1 dianya berpola kan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita harus mencari suku keenamnya kan. Berarti 6 akar 2. 6 akar 2 kalau misalnya 6 dikuadratkan, 36 dikalikan dengan 2 berarti 72. Ya, benar sekali teman-teman ya. Pinter-pinter ya Sobat Telering ya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Sekarang tentukan suku berikutnya. Clue-nya deret geometri. Ini tapi geometrinya selang-seling ya. Jawabannya A, 2, 4, 8, 16, 32. Benar ya? 64. Benar sekali, 64. 2 dikali dengan min 2, min 4, min 4 dikali dengan min 2, 8, 8 dikalikan dengan min 2, min 16, min 16 dikalikan dengan min 2, 32, 32 dikalikan dengan min 2, minus 64. Jawabannya A, benar sekali. Ada yang jawab deh. Hmm, ada yang jawab deh. Kenapa? Coba jawabnya deh. Tapi yang benar jawabnya A ya, min 64 karena dia selang-seling. Minus plus, minus plus. Oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang ingin bertanya? Oke, jelas ya semuanya ya. Saya lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Oke, tentukan suku berikutnya. 5, 14, 41, 122, 365. Clue-nya itu pangkat, pemangkatan. Tapi ini pemangkatannya nggak sederhana, yang dimodifikasi ya. Gimana teman-teman? Belum ada yang jawab nih? Ditunggu jawabannya. C, 1098. Ya, ada satu yang jawab C, ada lagi? Baru satu yang jawab. Aku bakal bahas ketika ada 3 jawaban. Nah, udah ada 3 jawaban nih. C, A, A, A. Coba Izar Javier Wardika. Coba kenapa jawabannya A? Halo, suara saya masuk, Kak? Iya, masuk. Kenapa jawabannya A? Iya, itu kan apa namanya deret perkaliannya itu kan polanya dari 3, yang depan 5, 14, 41. Jadi Ya. karena 5 dikalikan 3, terus tadi itu ketemu poin 14, terus 14 dikalikan Mm-mm. 3 ketemunya 41, karena kan ada pengurangan repetitifnya itu, dikurangi Iya. 1. Terus selanjutnya 41 dikalikan 3 jadinya 122. 122 kalikan 3 dikurang 1 kan dikurang 1 semua jadi Iya. 365.
baru dikalikan 3 lagi yang 365-nya. Jadi perubahannya dari poin apa? Dari yang keduanya 5, 14, baru 41 kali 122, baru 365 kalikan 3 kurang 1 gitu, Kak. Oke, keren. Mari kita lihat jawabannya ya. Ya, ini 3. Untuk pemangkatannya pangkat 3. 3 pangkat 1 ditambahkan 2, 3 tambah 2, itu 5 dapatnya. Kemudian 9 ditambah 5, 14. 3 pangkat 2 plus 5, 14. Benar juga. Kemudian yang terakhir, ditambah dengan deret yang sebelumnya. 3 pangkat 1 ditambah dengan, ini kan belum ada kan 5. 3 pangkat 2 ditambahkan dengan 5, itu 14. 9 ditambah 5, 14. Kemudian 3 pangkat 3, 27 ditambahkan dengan 14, itu 41, suku ketiganya. Dan di suku keempat, 3 pangkat 4 ditambahkan dengan 41, 81 ditambah 41 jadi 122. Selanjutnya 3 pangkat 5 ditambah 122. 3 pangkat 5 itu 243 ditambah 122 jadi 365. Jadi mohon maaf ya Kak Izar, yang benar jawabannya A. Dan 3 pangkat 6 kan yang dicari, 3 pangkat 6 ditambah 365, 729 ditambah 365 jadi 194. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Mas Izar, udah jelas? Ya, sudah, Kak. Makasih, Nah, Kak. ya. Soal selanjutnya lagi ya, biar makin panas. Tentukan suku berikutnya dari bilangan dari deret pecahan ini ya. Suku ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Suku ke 6. Oke, clue-nya pecahan dan pola bilangan. Di sini pecahan dan pola bilangan. Bagaimana, ini ada yang nanya nih, bagaimana cara memperkirakan itu ada plus minus pangkat? Supaya kita lebih familiar dengan soal-soal deret, itu banyak-banyak latihan soal. Banyak-banyak latihan soal deret. Kalau misalkan kita udah sering latihan soal deret, itu otak kita akan refleks, oh ini polanya pasti kayak gini, oh ini polanya pasti kayak gini. Dan untuk soal yang sebelumnya, kalau misalnya polanya agak sulit, bisa ditinggalkan dulu. Bisa kita cari soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Oke, untuk soal nomor 6, jawabannya kayaknya mayoritas A lagi ya. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan. Ya, atasnya Fibonacci, bawahnya juga. Ya, mari kita lihat ya. Benar sekali. Untuk bilangan, coba kita lihat yang di bagian atas, 1, 2, 3, 5, dan 8. Itu Fibonacci ya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. Dan 5 ditambah 8, harusnya di sini selanjutnya 13. Yang ada 13 itu ada di opsi A. Nah, yang di bawah juga sepertinya Fibonacci. 2 ditambah 3, dapatnya 5. 3 tambah 5, 8. 8, 13. 21. Jadi, ini untuk pola bilangannya, pola bilangan Fibonacci. Untuk jawabannya itu yang A. Bener ya, pinter-pinter ya Sobat Telering, jawabannya A. Semoga bisa jadi awardee di tahun 2026. Bismillah, one shoot ya. Jangan lupa banyak-banyak latihan soal. Amin. Masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Ini mudah nih, tentukan soal berikutnya. Clue-nya pangkat dan jenis bilangan. 169, wah, langsung cepet ya, gercep ya semuanya. Oke, 169. Ya, benar sekali. Ini polanya kuadrat bilangan prima. Bilangan prima pasti udah tahu ya semuanya, karena bilangan yang tidak bisa, yang faktornya cuma 1, yang tidak bisa dibagi lagi. 4 pangkat 2, 2, 3, 5, 7, dan 11. Kak, soal SBS-nya aslinya bisa jadi lebih sulit dari latihan kita sekarang ya.
soal SBS-nya bisa jadi lebih sulit, malah bisa jadi lebih mudah. Eh, Kuncinya adalah banyak-banyak latihan soal. Karena soalnya itu nggak jauh-jauh kayak soal TPA biasa, tapi waktunya sangat-sangat sedikit, waktunya mepet, soalnya banyak. Iya, benar sekali yang tahap 1. Benar. Ada yang unpredicted, ada juga yang gampang, ada juga yang nggak ketebak. Intinya bisa-bisa kita manage manage waktu sama kalau misalnya udah nggak bisa ngerjain soal itu, kita harus jam ke soal yang lain. Harus ada waktunya misalkan minimal 1 menit. Malah kalau 1 menit itu kelamaan. Kalau aku, kemarin 30 detik aku targetin untuk satu soal. Kalau bisa. Oke. Lanjut ya, soal nomor kemampuan move on dibutuhkan. Ya, nanti aja ya Raisa kita belajar dulu. Selanjutnya soal nomor 8. Tentukan suku berikutnya. 26, 24, 120, 720. Ada yang bisa jawab? Ini clue-nya polanya faktorial. Pasti cepat. Clue-nya faktorial. A jawabannya. A, 7 kali 720. Iya, A, benar. Oke, mari kita bahas ya. Oke. Nah, polanya faktorial. 2 adalah 2 faktorial, 6 adalah 3 faktorial, 4 adalah 4 faktorial, 5 adalah 5 faktorial, 720 adalah 6 faktorial. Berarti selanjutnya 720 adalah 6 faktorial, berarti selanjutnya 7 faktorial. 5040 jawabannya A. Benar semua ya, teman-teman. Selanjutnya kita ada sekitar 12 soal di sini. Soal yang nomor 9 itu jawabannya, wah susah Kak, lupa lagi cara faktorial. Oke, cara faktorial ya. Sini bisa tulis nggak ya? Oke. Untuk cara faktorial, mau diajarin faktorial. Ups. Oke. Faktorial itu mudah ya teman-teman. Kayak misalnya 3, berarti 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Pokoknya dari mulai 4, kita itu kaliin semua angkanya sampai 1. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Begitupun 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu harus dikali. Oke, belajar lagi ya. Selanjutnya soal nomor 9. 1, 5, 17, 53, dan 161. Clue-nya campuran. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba Rizka Rahayu. Kenapa jawabanmu A? Kak Cerin, bagaimana kalau pembahasannya dijelaskan pakai whiteboard untuk lebih memahami? Mohon maaf, saya pakainya ini laptop ya, bisa nggak ya Pak ditulis pakai pointer? Whiteboard. Oke, oke. Bisa ya, nanti saya coba ya. Clear all drawings. Oke, cepet-cepet ya jawabnya. Keren, iya. Selanjutnya, Bray. Oke. Nah, ini untuk yang soal nomor 9 itu polanya pola rekursif. A dikali N, A itu suku pertama, N ditambah 1. Ini A pertama, untuk suku pertama itu 1. Untuk suku kedua itu adalah 3 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 2 sama dengan 5.
Untuk yang selanjutnya, suku ketiga itu 3 dikalikan dengan 5 ditambah 2, dapatnya 17. Kalau mau belajar polabnya itu, adakah bukunya misalnya mau beli, bukunya banyak ya, bisa dari buku CPNS, bisa dari buku TPA Bapenas, bisa juga dari buku-buku tes BUMN, pokoknya soal-soal TPA, soal-soal TPA. Tapi menurutku yang lebih lumayan tingkat kesulitannya lumayan itu di buku TPA Bapenas. Untuk suku keempat, 3 dikali 17, 3 dikali 17 ditambah 2, 53, suku keempat. Untuk suku kelima, 3 dikali dengan 53 ya, 53 adalah suku keempatnya, ditambahkan dengan 2 itu 161. Untuk suku keenamnya itu 3 dikali 161 ditambah 2 sama dengan 485. Jadi jawabannya banyak yang benar ya teman-teman. Kak bisa jawab direct, tapi waktu pengerjaannya lama. Banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan. Dan juga latihannya itu jangan cuma kita latihan ngerjain soal aja. Selama latihan itu kita harus pakai waktu, pakai timer. Misal targetku mengerjakan 50 soal deret dengan waktu 30 menit. Nah, mungkin nggak selesai semuanya, tapi kita bisa lihat selama 30 menit itu berapa soal yang bisa kita selesaikan. Kak, kalau caranya beda nggak apa-apa. Deret itu caranya pasti beda ya. Pas tiap orang kayak pasti punya metodenya masing-masing. Tapi selagi jawabannya benar, nggak apa-apa. Kalau A, yang A kenapa salah kalau ada 2 solusi seperti itu? Kenapa? Kalau yang A, maksudnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Tentukan suku berikutnya dari soal ini. 7, 10, 16, 28, 52, dan 100. Untuk clue-nya selisih bertingkat. Ini lumayan mudah. Dan juga pasti beda-beda metodenya. Jawabannya B. Ada lagi? Iya, benar. Sering-sering latihan biar terlatih intuisinya. B, B, K. Oke, aku sekarang mau minta dari pesertanya deh, coba jelasin kenapa jawabannya B. Aku mau Sri Indriani Siregar. Boleh? Open mic? Kenapa jawabannya B? Ya, Iya, karena silahkan. 7 ke 10 itu Kak kan 3 ya selisihnya. Terus 10 ke Ya. 6 itu 6, di mana 3 ke 6 itu kan dikalikan 2, kemudian 16 ke 28 itu 12. Nah, Ya. untuk dari 6 ke 12 itu nanti dikalikan 2 lagi, gitu terus Kak. Oke, nice ya. Ya. Jadi yang terakhir eh, tinggal tinggal dikalikan lagi 48 kali 2 gitu. Jadi 96 100 tambah 96. Oke, nice. Terima kasih. Jawabannya benar sekali. Terima kasih. Jawabannya B ya, teman-teman ya. Selanjutnya, tentukan tentukan suku berikutnya dari soal ini. Clue-nya faktorisasi. Jawabannya belum ada yang bisa jawab. A, C, selanjutnya. Baru 2 yang jawab. A, mayoritas A. Oke. Sini aku jelasin ya. Untuk jawaban nomor 11, ya faktorisasi. 6 dikali 6 itu suku pertama didapat dari 2 dikali 3. 15 itu didapat dari 3 dikali
5. 35 itu didapat dari 5 dikali 7. 7 itu didapat dari 7 dikali 11. Coba kalau kita lihat, ini bilangannya kira-kira dari 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 13, dan 13 ke 17 itu merupakan bilangan prima ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, pola perkalian dari dua bilangan prima secara berurutan. Nah, yang suku terakhir itu adalah 13 dikalikan 17, 221. Maka selanjutnya adalah 17 dikalikan dengan 19, yaitu jawabannya 323. Oke. Soal terakhir ya, teman-teman. Mudah kok. Nah, tentukan suku berikutnya. Suku ke-6. Clue-nya tingkat atau selisih. Mudah nih. Kak, cara tahu clue polanya yang cepet gitu gimana? Banyak-banyak latihan soal. Banyak-banyak latihan soal, jadi kita tahu macam-macam soal deret polanya. Gimana? A. Jawabannya A. Hmm. Saya mau Mas Sufrianus Brian Rantesalu untuk menjelaskan kenapa jawabannya A. Dipersilakan. Iya Kak, untuk yang soal nomor 12 itu dari 3 ke 9 kan eh, bedanya 6, terus yang 9 ke 19 itu 10, 19 ke 33 14, jadi ditambah 4 perbedaannya. Jadi pada saat yang di 51 itu berikutnya bedanya 22 selisihnya. Jadi ketika 51 ditambah 22 jadi 73. Oke, mari kita lihat ya. Ya, benar sekali. Ini analisis selisih ya, 9 ke 3, 6, 19 ke 9, 10, 33 ke 19, 14, 51 ke 33, 18. Dan selanjutnya, selisihnya benar sekali 6, 10, 14, dan 18. Berarti dia bertambah 4 ya. Dan selisih berikutnya adalah 18 plus 4 sama dengan 22. Jadi suku berikutnya, ini kan selisihnya 18 nih, ditambahkan dengan 4 lagi. Untuk selisihnya ini, masing-masing selisihnya 4. 22. Berarti untuk suku berikutnya adalah 51 ditambahkan dengan 18, ditambahkan dengan 4. Itu sama dengan 73. Oke, di sini sebelum masuk ke perhitungan matematika, gimana kalau sesi tanya jawab dulu ya untuk 3 pertanyaan. Dipersilahkan Mbak Dewi untuk di manage teman-temannya untuk 3 pertanyaan ya. Karena tadi banyak banget di kolom komentar yang tanya gimana. Oke, lanjut langsung raise hand aja yang mau bertanya. Lutfian, oke. Halo Kak, sebelumnya kenalin aku Vian. Jadi mau tanya sih, tapi sebenarnya jawabannya ini ya sering latihan ya. Tapi ada gak Kak kayak pattern-pattern atau pola yang mungkin bisa kita aware kalau soalnya itu bentuk faktorisasi atau faktorial atau perkalian pangkat dan sebagainya kayak gitu. Karena saya tuh kecenderungan masih kebiasaan kayak mencari selisih dulu gitu setiap aritmetika itu dan kayak harus ditulis dulu gitu, jadi agak lama gitu mikirnya. Ada gak Kak pattern-pattern khusus buat yang mungkin yang begitu? Tapi Oh, emang kalau kayaknya harus latihan ya. Makasih ya. latihan sih, latihan is a key. Pattern-patternnya misalnya untuk lompat angkanya itu terlampau jauh, itu nggak bisa selisih, dia ada kemungkinan untuk perkalian atau pemangkatan yang dimodifikasi. Kalau untuk lompat angka dari satu angkanya itu terlalu jauh. Misal dari 5 ke 20 atau dari 20 ke digit 3, 100 atau berapa. Itu kemungkinan dia nggak faktorisasi atau faktorial, bisa jadi perkalian.
Itu aja. Eh, Banyak-banyak latihan sih, saranku tetap banyak-banyak latihan. Jadi refleksnya itu terbentuk, intuisinya itu terbentuk untuk ngerjain soal. Oke ya, ini ada 2 penanya lagi, 3 penanya cukup ya. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di sesi selanjutnya dengan Arini. Arini dipersilakan. Halo Kak, salam kenal. Halo. Aku mau tanya, Kakak pernah nggak Kak kepikiran ada strategi untuk yang deret ini? Aku tuh sempat nanya-nanya kan Kak di Telegram, katanya lebih baik kayak kuatin di verbal, kuatin di pemecahan masalah gitu. Pernah nggak Kakak terpikir untuk nge-skip deret gitu, langsung di-skip misalnya pas ngerjain TBS waktu itu, langsung lompat ke nomor 30 yang pernyataan gitu-gitu. Nge-skip deret lah intinya. Pernah nggak Kak? Kalau untuk ini ya, kalau untuk yang Thank pas you Kak. aku tes ya, itu kita kayak ada sesi-sesinya. Sesi deret berapa menit kita harus kerjain kayak gitu. Kemudian untuk sesi perhitungan berapa menit dikerjain. Nah, untuk lompat langsung ke sesi selanjutnya itu nggak bisa. Berarti kita fokus misalnya di deret, deret kita kerjain. Kemudian di perhitungannya perhitungan, verbal ya tetap verbal kita kerjain. Gitu. Saranku sih tetap berurut ya. Dan ditandain kan itu kan akan kelihatan kan soal yang mana yang belum kita jawab sama soal yang mana sudah kita jawab. Ditandain aja soal yang belum kita jawab. Kalau misalkan kita mau jawab ketika kita selesai menjawab soal yang sudah lumayan banyak jawab soalnya, itu bisa kita lihat lagi. Tapi kalau memang nggak bisa dijawab soal itu udah, eh, kalau saya ya meskipun ini agak ini, isi aja, terserah isi. Yang penting kita sudah ngunci beberapa soal untuk soal itu jadi jawaban yang benar. Dikunci berapa soal harus, oh ini harus pasti benar kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Kak, Tuh. thank you Kak. Ya, oke. Selanjutnya, Denny, dipersilakan. Oke, makasih Kak Sherin. Dari tadi Ya. kan aku lihat polanya itu kan berurutan ya, dari 1, kedua, ketiga. Nah, ada nggak yang polanya lompat-lompat Kak? Kayak misalnya dari 1 ke 3, ke 5, terus pola yang kedua tuh dari 2 ke 4, ke 6 gitu Kak? Banyak sih. Kalau Bisa untuk ya, bisa juga ya. bisa. Malah Oh, minus, negatif, atau misalnya kayak ada desimal, desimal mungkin belum ada nanti soalnya. Nanti bisa DM aku aja kalau misalnya ada soal-soal yang lumayan, nanti biar kita bisa diskusi bareng. Itu aja. Oke, oke. cukup ya untuk sesi ini 3 penanya. Saya lanjutkan ke sesi berikutnya yang perhitungan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, perhitungan matematika ya. Di sini ya, sebenarnya untuk perhitungan matematika ini tujuannya itu untuk mengukur kemampuan berpikir logis kita melalui angka dan juga ketahanan mental di bawah tekanan waktu ya yang pasti. Karena kan di sini soalnya itu bukan soal yang benar-benar sulit, soal perhitungan yang benar-benar sulit dan rumit. Itu soal perhitungannya itu cukup sederhana, tapi waktunya yang sedikit. Dan saranku di sini kalau misalnya untuk mengerjakannya kita harus tetap tenang dan pede. Tenang dan pede. Oh, aku bisa mengerjakan ini. Jadi jangan kita kayak pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat gimana, kayak tenang aja, kerjain aja. Tapi memang waktu tetap harus kita manage ya. Tapi jangan kayak benar-benar dikejar. Karena kalau kita secara pikiran aja kita udah nggak tenang, kita akan blank dalam mengerjakan soal itu. Oke. Pengalaman ya, ini pengalaman pribadi. Kemudian untuk mengukur daya konsentrasi saat menghadapi soal numerik. Selanjutnya, mengukur kecepatan dalam mengambil keputusan ya. Selanjutnya lagi, mengukur kemampuan untuk memecahkan masalah. Kenapa adanya tes perhitungan matematika ini? Untuk langkah menjawabnya, oke. Langkah-langkah menjawab, di sini kan soal perhitungan itu biasanya soal cerita ya. Jadi kita harus baca soal dengan teliti. Dan biasanya soalnya itu lumayan panjang. Ceritanya itu lumayan panjang. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa memahami apa yang diminta sama soal. Jangan langsung hitung kayak itu. Dipahamin dulu apa yang diminta sama soal. Kemudian identifikasi data penting. Jadi setiap data itu kita catat. Misalnya
umur ayah adalah 45 tahun dan umur adik adalah 5 tahun di bawah 5 tahun berapa kayak gitu. Itu kita benar-benar kita note di oret-oret yang saat kita mengerjakan itu nanti dicatat. Nah, lingkari atau ingat angka kunci dan informasi yang relevan. Kemudian pilih cara tercepat. Caranya itu pasti banyak, metodenya banyak. Untuk perbandingan, untuk geometri, itu pasti banyak. Kita punya cara masing-masing. Tapi kalau bisa pilih cara yang paling cepat. Biar bisa mengeliminasi waktu ya. Selanjutnya, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Amankan skor, ya amankan dulu. Kita harus tahu kayak, kita harus pasti benar berapa soal kayak gitu. Selanjutnya, cek jawaban bila ada waktu. Kalau ada waktu, bisa dicek dulu ya jawabannya. Satu, tipsnya, balik-balik lagi, latihan manajemen waktu. Kalau di sini aku belajarnya itu dengan soal-soal TPA Bapenas, misal ada 50 soal perhitungan, 50 soal itu aku targetnya harus bisa ngerjain dalam 50 menit. Berarti targetnya satu soal itu 1 menit. Nah, berarti ngerjain soalnya itu di timer. Urusan selesai atau habis 50 soal itu atau tidak, kita berhasil ngerjain semua apa enggak. Tapi kita bisa lihat selama 50 menit itu berapa soal yang berhasil kita kerjakan. Jadi kita bisa ukur kemampuan. Ibaratkan untuk lari 5 kilo, aku mampunya 45 menit. Nah, berarti besok aku harus tingkatin lagi. Untuk lari 5 kilo itu aku harus bisa 40 menit. Nah, misal untuk ngerjain soal 50 soal ini, misal aku di percobaan pertama cuma dapat 30 soal. Berarti percobaan berikutnya aku harus dapat 35, 40 soal sampai akhirnya kamu bisa dapat 50 soal selama 50 menit. Gitu. Satu lagi, gunakan pikiran cepat. Kalau bisa cari solusi yang paling cepat. Kemudian jangan panik di soal yang sulit. Di skip aja dulu, tetap tenang dan jangan panik. Karena kalau udah panik itu menurunkan kemampuan kita untuk berpikir logis ya. Kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi usahakan untuk tenang ya. Kayak ambil napas biar tenang. Kemudian biasakan latihan soal numerik, presentase, perbandingan, deret, logika angka, dan juga jaga fokus. Jadi kalau misalnya saat tes itu kalau bisa cari tempat yang benar-benar tenang untuk ngerjain soal TBS ini ya. Kalau kemarin paling sewa hotel jadi nggak ada yang ganggu kita selama tes itu berlangsung. Kalau di rumah kan biasa dipanggil mama atau misalnya ya suara tetangga di luar ya kan. Jadi kalau bisa cari tempat yang paling tenang saat mengerjakan tes. Kurangi semua distraksi. Tidak ada nilai minus kan Kak? Jika salah jawab nggak ada nilai minus. Oke. Baik teman-teman, udah siap masuk ke soal pertama? Kemarin batch pertama itu percobaan pertama, Kak, dan aku belajar sehari bisa 3-4 jam. Baik belajar dari buku atau ikut TO-TO gratis. Alhamdulillah nilainya lumayan. Iya benar, practice make perfect. Jangan lupa banyak-banyak latihan. Oke, jangan khawatir untuk filenya nanti dibagikan ya di Telegram. Oke, selanjutnya kita mulai dengan soal yang pertama ya, teman-teman. Nah, soal yang pertama, X plus 1 sama dengan X plus 1 per X sama dengan 5, maka nilai dari X kuadrat plus 1 per X kuadrat adalah, ini sederhana nih soalnya. Jawabannya apa? E. 25 jawabannya. E. Oke. Ya, jawabannya 23 ya teman-teman. Ini kita misal ya, kayak divariabelin ya misalnya. X plus 1 per X ini kita kuadratin ya. Kita kuadratin. Itu didapatlah X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 2 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya suku di sebelah kiri itu dikuadratin, maka di sebelah kanan juga wajib dikuadratin. Misal,
yang di sebelah sini, ya aku ini, yang di sebelah sini dikuadratin, maka yang di sebelah sini juga harus dikuadratin. Ini kan X plus 1 per X kuadrat, itu X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 2. Nah, jadi X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 2 ini sama dengan 5 kuadrat. Karena kan 5 itu sama dengan X plus 1 per X kuadrat. 1 per X ya, maaf, bukan kuadrat. Nah, jadi 5 kuadrat, 25, ya. Dan X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 2. Di sini ada 2 ya, ini konstantanya, 25 dan 2. Jadi kita pindah ruas duanya. Duanya pindah ruas, 25, maaf ya, dikurangkan dengan 2, sama dengan 2, sama dengan 23 ya. Iris dulu ya. Sama dengan 23. Kak, bukannya 24 Kak ya? Ya, Itu karena dia bukannya X kali super X ya? X dikali 1 X yang mana? Maaf ya. Bentar. X dikali 1 X. Oh iya ya. Jadinya 1 Harus kan harusnya? 1 ya. Ya benar-benar. Iya, Ya benar. teman-teman. Benar. Jadinya 1 ya ini ya. Berarti ini 1 ya. Betul, 1. harusnya 24 ya? 1. Jadi ini kan 25 dikurang dengan 1. Bener, Jadi 2 kok, Kak. Kak, 2 Kak. Benar, Enggak Kak. 2 Kak. Bukan 1 Kak. Benar. Kan 2 kali X kali 1 X. Oh iya ya. Iya. Ya, teliti ya. Diteliti lagi ya. Oke, 2 dikali X 1 X. Iya benar jawabannya 2 ya. Jawabannya 2 guys. Ini. Iya, benar Kak, benar Kak. Sorry. Oke. Jadi 25 dikurang 2 jadi 23 jawabannya. Jawabannya C ya teman-teman. Oke. Soal selanjutnya. Ya, ini soal selanjutnya X plus Y sama dengan 10, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 60. Kira-kira X plus Y berapa? Ini hampir sama loh kayak tadi. Kak, nggak ngerti kenapa tiba-tiba ruas kanan plus 2 ya. Coba kamu kuadratin yang ini ya. Coba kamu kuadratin X plus 1 per X kuadrat. Oke. Ya, X plus 1 per X dikali ya. Dikali dengan X plus 1 per X. Dikali ya. X kali X sama dengan X kuadrat. X dikali 1 per X sama dengan 1 ya. Kan X dikali dengan 1 per X. Oke, dicoret ya. Sama dengan 1. 1 per X dikali X sama dengan 1 lagi. Ini X kuadrat. Plus 1 plus 1 plus 1 per X kuadrat. Nah, dari sini didapat 2. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Ini sama, ini X kuadrat plus Y kuadrat ya. X plus Y dikalikan dengan X plus Y ya. X plus Y sama dengan X plus Y kuadrat. Nah, coba kita kuadratin dulu ya. X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XY plus
Y kuadrat. Itu sama dengan 10 kuadrat juga. Oke. Sampai sini, paham? Lanjut ke pembahasan ya. Ya, X plus Y kuadrat, X plus Y kuadrat plus 2XY. Oke, 10 kuadrat, 100 itu didapat dari 10 kuadrat. Nah, jika ruas kiri dikuadratkan, ini dikuadratkan, yang ini juga harus dikuadratkan. Jadi 10 kuadrat 100 sama dengan, oke, X plus X kuadrat plus Y kuadrat ini diketahui kan di soal sama dengan 60 ya. Ini diketahui di soal sama dengan 60. Oke. Ini bisa kita substitusi saja ya teman-teman, diganti. Jadi untuk yang sama-sama konstanta, yang sama-sama angka, kita kelompokkan di ruas yang sama, 100 dikurang dengan 60 sama dengan 2XY. 2XY. Jadi kita tarik lagi 2XY sama dengan 40 ya, karena 100 dikurang 60. Jadi XY sama dengan 20. Jadi jawabannya A. Benar ya, teman-teman, banyak yang benar ya. Pintar. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal selanjutnya nih tentang aritmatika. Kementerian Sosial akan mendistribusikan bantuan kepada 3 kelompok masyarakat. Ingat ya, ke 3 kelompok masyarakat. Kelompok A sebanyak 40%, kelompok B sebanyak 35%, dan kelompok C sebanyak 25%. A 40, B 35, C 25. Nah, jika total anggaran itu 12 miliar, dan kelompok A mendapat tambahan 500 juta, berapa total bantuan yang diterima oleh kelompok A? Ini soalnya lumayan panjang, tapi jawabannya singkat sekali. Jawabannya D. Ya. Coba untuk Jojo boleh dijelaskan kenapa jawabannya D? Oke, izin jelasin ya, Kak. Jadi, Ya. kalau dilihat di presentasi kan kelompok A sebanyak 40% dan total persentase kan ada 100%. Berarti 40 per 100 dikali 12 miliar ketemu 4,8 miliar. Ditambah ini ada 500 juta atau setengah miliar. Jadi 5,3 miliar. Ya, benar sekali. Nice. Selanjutnya, ya, kelompok A di awal itu 40% dikali dengan 12 miliar, 4,8 miliar. Nah, dia dapat subsidi tambahan 500 juta. 500 juta ini bisa kita anggap 0,5 miliar, setengah miliar. Jadi 4,8 ditambahkan 0,5 sama dengan 5,3. Jadi ini kayak cuman penjumlahan desimal biasa ya teman-teman, dengan cerita yang panjang di awalnya. Jadi untuk soal kayak ini benar-benar kita harus baca dan ekstrak informasi yang penting dari soal. Oke, baik. Bisa dipahami ya? Untuk soal selanjutnya. Nah, di sebuah kelas, 30 siswa mengikuti ujian matematika dan 40 siswa mengikuti ujian fisika. Jika 10 siswa mengikuti kedua ujian tersebut, berapa banyak siswa yang mengikuti salah satu ujian saja? Ini berarti kayak gabungan, irisan, irisan, gabungan. Kayak gitu. A, jawabannya A. Coba selanjutnya Amarullah Hafizi. Bisa dijelaskan kenapa jawabannya A? Ya, kalau saya pakai yang irisan-irisan itu, Ya, benar.
Eh, kan yang mengikuti keduanya itu ada 10. Berarti yang fisika itu Mm-mm. otomatis eh, 40 dikurangi 10 itu jadi 30. Kemudian Yes. untuk matematika 30 dikurangi 10 jadi 20. Jadi totalnya 20 tambah 30 50. Oke, baiklah ya. Kita lihat pembahasannya. Ya, benar sekali. Jumlah siswa yang mengikuti matematika atau fisika. Nah, yang ditanyakan, matematika saja atau fisika saja? Oke. Matematika 30, 40 dikurangkan dengan 10, 60. Nah, jadi siswa yang hanya mengikuti salah satu ujian saja, matematika saja, eh, sama fisika saja, itu adalah gabungan dari ini dikurang dengan irisan dari misalnya kedua siswanya berapa. Kedua yang mengikutinya berapa? 10. Nah, matematika 30 masing-masing dikurang 4 30 40. Jadi jawabannya adalah untuk matematika saja dan fisika saja itu adalah gabungan dikurangkan dengan irisan. Gabungan itu kayak yang ikut keduanya itu dikurang dengan yang ini apa ya? MUF ya. Dengan yang gabungan dikurangkan dengan irisan. Jadi 60 dikurang dengan 10 jawabannya 50. Benar. Oke, benar sekali. Selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Dalam suatu himpunan, siswa yang suka olahraga diketahui 45 orang, suka sepak bola, 30 orang suka bola basket, dan 15 orang suka kedua olahraga tersebut. Berapa banyak siswa yang suka olahraga minimal satu jenis? Ini soal pasti di setiap tes yang pernah saya ikuti ya, itu pasti masuk soal himpunan yang kayak ini. Dari soal tes CPNS, tes BUMN, tes LPDP, TBS juga masuk. Ini salah satu soal mainstream yang paling sering masuk. Oke. Coba Desi Handayani, kenapa jawabannya A? Ya, Kak. Ya, silakan Desi. Tadi pakai yang sebelumnya, cara yang sebelumnya itu. Nah, jadi tinggal yang suka sepak bola sama basket kita tinggal jumlahkan 45 tambah 30 dapatnya 75. Lalu kita kurangin sama yang suka keduanya karena kan ditanya minimal satu jenis. Berarti 75 kurang 15 dapatnya 60, Kak. Oke, let's see. Ya, bener ya jawabannya ya. Yang suka sepak bola 45, yang suka bola basket 30, kita kurangkan 15, jawabannya 60. Benar sekali. Ini termasuk soal yang paling sering masuk ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, ini aja ya, banyak-banyak latihan aja. Tapi bukan nggak mungkin soal yang jenis-jenis yang agak sedikit sulit ya, yang agak di luar Nurul masuk. Malah yang pas aku ikut kemarin itu ada soal logaritma. Gitu. Oke. Untuk soal selanjutnya, ya ada cara cepat ya, maksudnya justru 12M dikurang. Oh ya, ini soal nomor 1. Nah, selanjutnya, seorang agen asuransi BUMN mendapat gaji pokok 4 juta per bulan plus komisi 3% dari total penjualan dan bonusnya 1%. Ingat, gaji pokoknya itu 4 juta, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, komisi bulan plus komisi dari penjualannya itu 3%, dan dari total penjualan bonusnya 1% jika melebihi 100 juta. Nah, ini bulan ini dia menjual polis senilai 150 juta. Berapa total penghasilannya? Komisinya 3%. Kalau di atas 100 juta, dia dapat 1% lagi. Berapa 1% dari 150 juta? 1.500.000 ya. 3%-nya 4.500.000 ya. 3%-nya. Ditambahin semuanya, jadi totalnya. Nah, gaji pokoknya itu di note 4 juta, komisinya 4.500.000 ya.
4.500.000, 3% dari penghasilannya, dan juga bonusnya 1%. Jadi totalnya 10 juta. Jawaban yang benar A ya teman-teman. Salah. Jawaban yang benar A. A. Oke. Oke, soal selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya, Koperasi Pegawai CPNS membeli 100 kg beras. Kalau Koperasi Pegawai CPNS-nya nggak perlu ya guys, di note sebagai informasi. Yang kita perlu note sebagai informasi ya 100 gram berasnya aja. 100 gram beras dengan harga 12.000 per kilogram. Kemudian berasnya dijual kepada anggota dengan harga 13.500 per kilogram. Berapa persen keuntungan yang diperoleh oleh koperasi? Ini merupakan salah satu soal yang paling sering muncul juga ya guys. Ya teman-teman. Oke, jawabannya B. Kasihan berasnya 3 juta per kilo. Jawabannya cepet banget. Kepada Ivan, saya di sini mau minta Imansyah untuk menjelaskan kenapa jawabannya B. Oh, jadi gini Kak, kita cari dulu aja yang 12.000 Ya, benar. kali 100 kilogram itu kan 1.200.000. Mm-mm. Terus kemudian dikurangi dengan ketika dia dijual dengan harga 13.500 dan 1.300.000. 1.350.000. Selisihnya itu kita bagi aja dengan 1.200.000, ketemu 12,5%. Ya, benar sekali. Nice. Ya, modalnya 100 kg itu 12.000 ya, 100 kg per kilonya 1.200.000, benar. Penjualannya itu 100 kilo 13.500. Jadi total 100 kilo itu 1.350.000. Nah, kita kurangin antara 1.350.000 dikurang dengan 1.200.000 didapatlah 150.000. Nah, persentasenya berarti 150.000 per 1.200.000 dikalikan dengan 100%. Itu 12,5%, benar sekali. Soalnya itu sebenarnya bukan soal yang tergolong susah sih sebenarnya, yang kayak benar-benar yang high order thinking skill banget tuh enggak. Cuman soalnya banyak tapi waktunya sedikit. Itu aja. Nanti bisa pakai kalkulator ya? Enggak bisa. Soal selanjutnya ya. Sebuah kelas terdiri dari 25 siswa dengan rata-rata tinggi badan 150 cm. Dan kelas lain terdiri dari 35 siswa dengan rata-rata tinggi 160 cm. Yang 25 rata-rata tingginya 150, yang 35 rata-rata tingginya 160. Jika kedua kelas digabung, berapa rata-rata tinggi badan gabungan? Ayo teman-teman, dicari jawabannya. Adakah yang menjawab? B? B? Oke. Sini kita kumpulin informasinya dulu ya. Misal yang A, 25 siswa kelas A, itu rata-ratanya 150 rata-rata tinggi badan. B, 35 rata-ratanya 160.
Lanjut. Clear all drawing dulu ya. Oke, jumlah total tinggi badan kelas 1 itu 25, 150. Jadi kalau dikali 25 dikali 150, 3750. Kelas 2, kelas yang kedua itu 35 dikali 160, 5.600. Total siswanya jadi 25 ditambahin ya, 25 ditambah 35, total siswanya 60 ya. Jadi rata-rata gabungan itu rata-rata dari yang 25, yang jumlah siswa 25 ditambahkan dengan rata-rata dari jumlah siswa yang 35 dibagi dengan 60. 3.750 ditambah 5.600, 9.350 dibagi dengan 60. 155,83 dan kita ambil pembulatan itu 156 jawabannya. Oke, yang jawab B benar ya. Soal selanjutnya. Oke, be ready guys. Ya, dalam sebuah komunitas, 70% anggotanya mengikuti kursus bahasa Inggris dan 50% mengikuti kursus komputer. Jika 30% mengikuti kedua kursus, berapa persen anggota yang mengikuti setidaknya satu kursus? Oke, berarti kan seluruh anggota itu ada 100% kan? 70% anggotanya mengikuti kursus bahasa Inggris, 50% mengikuti kursus komputer, jika 30% mengikuti kedua kursus, kira-kira berapa persen anggota yang mengikuti satu kursus saja, nggak dua kursus? Oke. Coba Raisa Sabrina jelasin kenapa jawabannya A. Raisa, dipersilakan. Oke, Raisa malu-malu ya. Nggak mau ah. Iya. Lanjutnya, coba Lutfian, kenapa jawabannya A? Saya kayak tadi sih Kak, jadi 70 tambah 50 terus kurangi 30. Oke, cepet ya metodenya ya. Oke. Untuk presentase yang bahasa Inggris dengan komputer ya, bahasa Inggris dengan komputer yang gabungan semuanya yang ikut keduanya. Kemudian yang ikut bahasa Inggris ditambah dengan komputer dikurang dengan keduanya. Oke, 70. Bahasa Inggris itu ada 70% ya. Ditambah 50 dikurang 30%. Jadi totalnya 90%. Jadi yang berapa persen anggota yang mengikuti setidaknya satu kursus ya? 90% ya. Semuanya mengikuti setidaknya satu kursus. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya ya. Nah, ini soal yang agak sedikit melenceng, tapi ini termasuk soal yang mudah. Karena kemarin aku ada dapat satu soal logaritma sama satu soal diferensial kalau nggak salah, tapi diferensial yang masih basic, turunan biasa. Nice. Ini mudah banget nih. Bentuknya aja integral. Kalau soalnya 10% yang ikut. Kan harus foto. Ini turunan masuknya oke. Ini integral. Kok bisa D? D bukannya turunannya ya? Iya, dia kalau turunannya. Iya, kalau turunan. Ini kan integral. Integral berarti gimana? Integral. 1 plus. Dinaikkan, Kak. Ya, pangkatnya harus bertambah. Dan gimana dengan konstanta depannya? Dengan koefisien di depannya. Oke. Yang A ya Kak ya kayaknya. Ya, mari kita bahas ya. Oke. Integral ya.
Pangkatnya itu harus bertambah. Integral dari 3x kuadrat berapa? 3x kuadrat berarti pangkatnya harus naik ya. Pangkatnya harus naik dan dibagi dengan 1 per pangkat yang naik itu. Misalnya pangkatnya pangkat 3. X pangkat 3 dari x kuadrat ini x pangkat 3 per 3. 3. 3 itu jumlah dari pangkatnya. Dan kemudian x kuadrat yang kita integralkan itu x kan. Kuadrat itu berarti pangkat X itu kan pangkat 1 kan berarti kan? Oke, mohon di mute ya. Oke. Ya. Jadi ini kan X itu pangkat 1. Integralkan jadi pangkat 2 ya. X kuadrat per 2. Jadi dia bisa dicoret dengan koefisien di depannya. Sedangkan ini kan 1 kan? Oke. Surya ini mohon mute ya. Oke. Oke, bisa ini ya teman-teman ya, bisa didengar ya teman-teman ya. Ini kalau untuk, saya ulangin lagi, kalau untuk X itu berarti dia ini pangkat 1. Pangkat 1 kalau diintegralkan berarti pangkatnya harus bertambah. Pangkat 1 jadi pangkat 2. X kuadrat per 2 dibagi dengan pangkat yang bertambah itu. Kalau misalnya pangkat 2 berarti dia harus dibagi dengan pangkat 2. Selanjutnya, ini kan minus 1. 1 itu berarti X pangkat 0. Berarti X pangkat 0 itu adalah, kalau misalnya diintegralkan dia jadi X pangkat 1. Jadi X plus konstanta di ujungnya. Nah, ini kan 3 dikali dengan X pangkat 3 per 3, itu bisa dicoret 3-nya. Kemudian X kuadrat per 2 dengan angka 2 di depannya itu bisa dicoret 2-nya. Dan minus X plus C. Nah, jadi ini jawabannya. Ini basic sekali ya. Jangan lupa dibuka-buka lagi ya buku-buku matematika dasarnya ya, teman-teman ya. Kok pause ya? Mohon maaf ya. Stop share. Oke, baik. Kita masuk ke sesi selanjutnya ya, tentang kecukupan data. Nah, di sini kita langsung aja ya, nanti di akhir aja ya pertanyaannya ya, teman-teman ya. Untuk kecukupan data ini sama, perhitungan juga kayak matematika tadi, perhitungan matematika tadi, tujuannya sama untuk mengukur kemampuan berpikir logis, untuk mengukur daya konsentrasi kita saat menghadapi soal numerik, kemudian untuk mengukur ketahanan mental di bawah tekanan waktu, karena di sini soal banyak, dan tidak terlalu sulit, tapi waktunya yang sangat-sangat terbatas. Kemudian untuk mengukur kecepatan dalam mengambil keputusan, yang terakhir mengukur kemampuan memecahkan masalah kuantitatif. Langkah-langkahnya hampir sama dengan mengerjakan soal yang penyelesaian perhitungan matematika tadi, baca soal dengan teliti, identifikasi data penting, pilih cara yang tercepat atau yang termudah, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, cek jawaban jika masih ada waktu. Tipsnya ya, atur waktu, banyak-banyak latihan soal. Kalau misalnya saat sebelum tes itu latihan soal, misalkan target 50 soal selama 50 menit, atau 50 soal bisa dikerjakan dalam 30 menit. Jadi kita tahu untuk kita bisa mengukur kemampuan kita, seberapa banyak soal yang kita bisa kerjakan dalam suatu waktu. Kemudian juga lewati soal yang sulit, gunakan perkiraan cepat bila opsinya jauh berbeda, kayak yang tadi kan pembulatan, kita cari angka yang paling mendekati. Kemudian tetap fokus, tenang saat mengerjakan, biar tidak terpecah konsentrasi. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya guys, ini ada sekitar 7 soal ya. Nanti dulu ya guys, kita belajar dulu baru tidur. Nah, soal yang pertama mudah nih. Usia ayah saat ini 45 tahun. Ingat ya, usia ayah 45 tahun dan usia anaknya itu 15 tahun. Berapa tahun lagi usia ayah akan menjadi 2 kali usia anak? Berarti di sini yang ditanya itu berapa tahun lagi usia ayah bisa jadi usia anak. Bentar ya, saya tulis. A sama dengan
2A. Berapa tahun lagi kira-kira? Ayah, 2 anak AN. Ayah sama dengan 45 di tahun ini, dan anak itu 15. Oke. AY. Oke, cepat sekali ya guys jawabannya. C, Kak, ini bukan soal kecukupan data kan, Kak? Kecukupan data sih, sama sih. Kecukupan data tuh sebenarnya masuk ke dalam perhitungan matematika. Cuman di perhitungan matematika itu lebih ke soal aritmatika, soal-soal aljabar, kemudian soal-soal kayak perhitungan dengan rumus. Dan kalau misalkan di kecukupan data itu lebih ke kayak informasinya itu kayak soal cerita, perbandingan berbalik nilai, sama perbandingan senilai, dan juga geometri. Oke, kita bahas ya guys. Langkah pertama, kita langkah pertama itu kita definisikan dulu variabelnya, misalkan di sini ya, X ya. X tahun lagi yang dicari, berapa tahun lagi yang dicari. Usia ayah sekarang 45 tahun dan usia anak sekarang 15 tahun. Kemudian, langkah kedua buat persamaan kondisi di masa depan. Kira-kira usia ayah X tahun lagi, usia ayah 45 ditambah X tahun lagi, dan juga usia anak ditambah X tahun lagi. Itu harus sama dengan 2 kali usia anak ya. Kemudian langkah ketiga, terjemahkan syarat persamaan matematis. Usia ayah akan menjadi 2 kali usia anak. Usia ayah itu 45 tahun plus X, itu harus sama dengan 15 plus X, 2 kali 15 plus X. Ya. Oke, mari kita selesaikan ya. 45 plus X sama dengan 2 dikali 15 plus X. 2 dikali 15, kemudian 2 dikali X. 2 dikali 15, 30, dan 2X. Kita kelompokkan, yang X kita pindah ruas, kemudian yang angka kita pindah ruas juga ke sebelah kiri. 45 dikurang 30, 2 min X. Berarti berapa tahun lagi itu kan X kan? 15 tahun lagi usia ayah akan menjadi 2 kali usia anak. Nah, selanjutnya itu kita verifikasi hasil ya. Usia ayah ditambah 15 itu 60 tahun, dan usia anak ditambah 15 tahun 30 tahun. Jadi di sini valid ya teman-teman kalau 15 tahun lagi usia ayah itu sama dengan 2 kali usia anak. Jadi jawabannya C. Ya, soal selanjutnya. 20 pekerja menyelesaikan proyek selama B saja cukup dan seterusnya ya. Kenapa guys itu menambah? Oh iya ya. Oke. PPT-nya di-share. Oke, selanjutnya 20 pekerja. Ya, hari ini kita fokusnya ke numerik dulu ya, teman-teman ya. 20 pekerja menyelesaikan proyek selama 30 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan jika ingin menyelesaikan selama 24 hari? Oke, ini perbandingan berbalik nilai ya. Jadi semakin banyak pekerjanya, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Ini cepat banget nih ngerjainnya. Ya, jawabannya 25. Ya, 30. 20 dikalikan dengan 30 hari. X dikalikan dengan 24. Kalau aku sih biasanya kayak metode lainnya kayak gini ya. Dikelompokin pekerja. Ini pekerja sama ini waktunya ya. Pekerjanya itu ada 20 pekerja, itu selesai dalam 30 hari. Kemudian berapa pekerja itu harus selesai dalam 24 hari. Nah, langsung. 20 per X. Nah, ini dibalik aja langsung.
24/30. Yang sisi kini ini dibalik, kebalik karena dia akan berbalik nilai kan. Ciri-ciri berbalik nilai adalah misalkan kayak makanan ya, semakin banyak yang makan maka makanan itu akan semakin cepat habis. Kalau senilai itu semakin banyak orangnya maka semakin banyak juga. Jadi ini dikali silang ya, bersama 20 dikali 30 dibagi dengan 24, jawabannya 25. Oke. Soal selanjutnya ya. Nah, mobil dinas sebuah instansi memerlukan 8 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 120 km. 8 liter untuk 120 km. Nah, berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km dalam satu perjalanan? Ini senilai nih, linear. Ya, jawabannya ya ini senilai ya. Sebanding dengan jarak tempuh ya, bahan bakar sebanding dengan jarak tempuh. 8/120 sama dengan X/180 ya. Ini 8, ini yang di atas merepresentasikan liter bahan bakarnya. Ini merepresentasikan jauhnya ya, kilometernya ya. Jadi ini kali silang aja, X dikali 120, X dikali 120, 8 dikali 180 ya, ini 120. Nah, 8 dikali 180, 120-nya yang dari sini itu pindah ke sini. Jadi jawabannya 12 liter ya, teman-teman. Nah, ada yang tanya lagi, Kak, gimana cara tahu sebanding dengan enggak sebanding? Ini aja, kalau misalnya yang sebanding itu bahan bakar itu sebanding dengan jarak tempuh. Semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin banyak bahan bakar yang diperlukan. Kalau yang berbalik nilai, nggak sebanding, itu semakin banyak, contohnya semakin satu pekerjaan ini, semakin banyak yang mengerjakan, maka akan semakin sedikit waktunya. Ini saya mundur ke soal sebelumnya ya. Nah, ini kan karena waktu berkurang jika pekerja bertambah. Jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Coba kita analisis dulu dari kalimatnya. Apakah suatu variabel itu bertambah jika variabel lainnya bertambah, atau jika variabel lainnya bertambah, maka variabel itu berkurang. Kalau misalnya variabelnya berkurang, itu berarti berbalik nilai. Tapi kalau variabelnya bertambah, karena dua variabel bertambah, dua-duanya bertambah, berarti dia senilai. Ingat ada dua variabel ya, misalkan kayak yang sebelumnya, itu pekerjaan sama waktu pengerjaan sama banyak pekerja. Variabel yang pertama ya. Variabel yang pertama waktu pengerjaan, variabel yang kedua pekerja. Kalau misalnya semakin banyak pekerja, waktu pengerjaan akan semakin sedikit. Ya guys, jadi itu berbalik nilai. Nah, beda dengan ini, dengan soal yang ini, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka bensin itu akan semakin banyak diperlukan. Jadi kayak semakin banyak A, maka B akan semakin banyak. Jadi dia ini sebanding atau linear. Dah, itu aja untuk cara ngebandingin apakah dia berbalik nilai ataukah sebanding. Soal berikutnya. Ya, sebuah kendaraan lapangan berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dan menempuh perjalanan selama 4 jam. 60 km per jam itu menempuh selama 4 jam. Jika kecepatan dinaikkan menjadi 80 km per jam, berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, logikanya di sini, semakin cepat, waktunya akan semakin lama atau akan semakin sedikit? Akan semakin cepat. Semakin lama atau semakin cepat? Ada dua variabel nih, kecepatan dengan waktu. Jika kecepatannya ditambah, apakah waktunya akan berkurang atau bertambah? Nah, di sini kan kalau kecepatan ditambah, logikanya kan berarti waktunya berkurang kan? Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jawabannya C, ya cepet banget yang jawab. Mari kita bahas. Oke, kecepatan dan waktu itu berbanding terbalik ya guys. Untuk 60 liter, 60 mohon maaf, 60 km per jam, itu kendaraan menempuh perjalanan selama 4 jam. Untuk kecepatan 80 km per jam, berarti
kendaraan itu menempuh perjalanan berapa jam. Nah, berapa jam di sini yang ditanyakan. Jadi 240 per 80 sama dengan 3 jam. Ini kalau misalkan aku bikin metode lain ya. Ini untuk laju, ini untuk jarak. Lajunya itu 60, jarak yang ditempuh itu 4 jam. Waktu yang ditempuh itu 4 jam. Ini waktu ya, mohon maaf ya. Waktu, ini laju. Untuk laju 80, waktunya itu berapa? X. Nah, ini kita langsung diperin aja. 60 per 80, cara cepatnya, sama dengan, ini kan berbalik ya, jadi dibalik X per 4. Jadi di sini 4 dikali 60, didapat ya 240. 80 dikali T di sini, X atau T. T, 80 T di sini. 80 T. Jadi untuk mencari T-nya saja, jadi dia harus dibagi dengan 80. 240 dibagi 80. 3. Oke. Oke, selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Sebuah kolam di kantor diisi oleh 3 keran dalam waktu 6 jam. Jika ditambah 1 keran lagi dengan debit yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut? Oke, ini kira-kira berbalik atau sebanding? Izin minum. Ya, ini berbanding terbalik ya. Untuk ini keran dan waktu. Kerannya ada 3 keran dengan waktu 6 jam. Ditambah 1 keran lagi kan dengan debit yang sama, berarti 3 tambah 1, 4 keran. Waktunya berapa lama? Oke. Ini 3 per 4, diperin aja yang ini, yang satu variabel, sama dengan, ini kan dia bakalan lebih sedikit kan waktunya kan? Untuk variabel yang selanjutnya dibalik. T per 6. Kalau dia berbalik nilai berarti dibalik. Kali silang. 4T dikali 3 dikali 6. 3 kali 6, 18. Ini dari 4 dikali T ya, 4 per T. 18 dibagi 4 jadi 4,5 jam. Ya, benar. Selanjutnya, suatu tim kerja terdiri dari 15 orang yang dapat menyelesaikan tugas dalam 18 hari. Jika ditambah 5 orang, berapa hari tugas akan selesai? Logikanya ya teman-teman, kalau misalnya 15 orang itu dapat menyelesaikan selama 18 hari, jika ditambah 5 orang, kira-kira hari yang dibutuhkan itu akan semakin banyak atau semakin sedikit? Jika ditambah 5 orang kan pekerjaan akan semakin lebih mudah kan teman-teman. Jadi hari yang dibutuhkan itu akan lebih sedikit. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, jawab lagi teman-teman ya. Jawabannya B, berbalik. Iya, benar sekali. Ya, untuk jawabannya B ya. Semakin banyak orangnya, maka hari yang ditempuh untuk mengerjakan tugas tersebut akan semakin sedikit. Untuk 15 orang dapat mengerjakan selama 18 hari, dan jika ditambah 5 orang lagi, berarti jadi 20 orang kan? Jadi 20 orang, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 13,5 hari, 13,5 hari. Atau yang paling terdekat jawabannya itu 14 hari. Karena hari nggak bisa disetengahin ya. Jawabannya B. Soal selanjutnya. Nah, ini tentang geometri ya teman-teman. Mudah kok. Jari-jari lingkaran bertambah 50%, maka luas lingkarannya bertambah berapa persen? Jari-jari lingkaran, luas lingkaran, masih ingat nggak berapa? Pi R kuadrat kan? Nah, jari-jarinya bertambah 50%. Jadi R plus 1/2 R sama dengan 3/2 R. Tinggal masukin aja ke rumus lingkaran.
pi R kuadrat, pi R. R-nya yang sudah bertambah 50% ya. R kuadrat sama dengan pi dikali 3, ini R-nya di sini, salah. 3/2 R kuadrat. 3/2 juga harus ikut dikuadratkan. Jadi 9/4 pi R kuadrat. Kira-kira berapa persen pertambahannya? Ya. Bisa juga kayak gini, 1,5 R dikuadratkan, pi dikali 1,5 kuadrat, 2,25 R kuadrat, jadi 2,25 R kuadrat. Nah, 2,25 R dikurang dengan pi R kuadrat. Jadi 1,25 pi R kuadrat. Kalau ini kan dikurang dengan pi R kuadrat. Pi R itu kan 1 ya, konstanta di depannya. Jadi 9/4, ini kan penyebutnya per 4. Pi R kuadrat sama dikurang dengan 4/4. 4/4 sama dengan 1. 4/4 pi R kuadrat. Jadi 5/4 pi R kuadrat. 5/4 ini kalau kita desimalkan itu 1,25. Nah, 1,25 pi R kuadrat dibagi dengan pi R kuadrat. Dikali dengan 100%. Berarti 1,25 dibagi 1 dikali dengan 100%, jadi jawabannya 125%. Jawabannya D ya, teman-teman. Benar sekali. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya terakhir ya. We have. Kita udah di penghujung ya. Soal selanjutnya, ini saya mau hapus dulu sebelum. Mana nih hapusnya? Mana ya cara hapusnya? Erase. Soal selanjutnya, itu sebuah trapesium sama kaki memiliki sisi sejajar 8 cm dan 14 cm serta tinggi 5 cm. Oke, coba tulis di komen, kira-kira ada yang masih ingat nggak keliling trapesium berapa? Ini kita harus tahu sisi miringnya ya, teman-teman. Harus tahu sisi miringnya. Trapesium kan bentuknya kayak gini nih. Trapesium bentuknya kayak gini. Ya, maaf ya jelek. Ini 8, ini 14, dan ini tingginya 5 cm ya. Nah, berarti dari sini ke sini berapa? 8 ya, teman-teman. 8. Ini berapa? 8, 14 dikurang 8, 6. 6, 5, di sini berapa harusnya? Oke, kita bahas ya, teman-teman. Oke, 3 ya. Bukan 6 ya, mohon maaf ya. Ini eraser. Oke. Sisi sejajarnya 14, 6 ya. 6. 6 itu yang di sini harusnya di sini 3, di sini 3, di sebelah kiri kanan ada 3 ya. Dia kan trapesium sama kaki. Nah, ini 3, ini 3. Berarti ini 3, 5. 3, 5 harusnya berapa? Plus 3 kuadrat, kita pakai rumus Pitagoras, itu akar dari 34 ya. Jadi untuk kelilingnya, untuk keliling trapesiumnya itu 8 plus 14 ditambahin semua sisi-sisinya, 8 plus 14 ditambah 2 kali akar 34. Nah, akar 34 itu kita cari yang paling mendekati saja. Berapa kali berapa? 34. 34 itu yang paling mendekati
5, berapa ya? Berarti 2 dikali 5, berapa? 5,5. 2 dikali 5,5, 2 dikali 11. 2 dikali 5,5 sama dengan 11. Ditambah dengan 22, 8 tambah 14. Jadi mendekati 33. Jadi yang paling mendekati adalah 34 cm. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman ya. Karena mengingat waktu kita udah 1,5 jam kita menghabiskan untuk bahas soal-soal ini. Oke, sebelum mengakhiri meeting ini, saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya ya. Dipersilakan. Raise hand. Arkazoros, dipersilakan. Arkazoros, silakan bertanya. Halo Kak Sherin, izin bertanya Kak, Halo. mungkin Izin. balik ke soal yang tadi ya, yang pembagian eh, bantuan kalau nggak salah yang 12M. Oh, yang Di pembagian bagian sebelumnya, ya. iya. Aku mau tanya sih Kak, kayak soalnya tadi aku salah memahami soal itu kayaknya. Ini ada di bagian perhitungan matematika ya. Iya betul Kak. Yang ini ya, benar? Iya betul. Oke. Nah, tadi aku nangkepnya itu total anggaran 12M. Jadi eh, si yang didapat kelompok A berarti 12 dikurangi 500 juta dulu baru dikali 40%. Tadi aku nangkepnya gitu. Nah, eh, misalkan ketemu soal kayak gini lagi. Ini kita triknya gimana sih Kak biar nggak salah paham bahwa total anggaran itu ternyata 12 ditambah 500 gitu misalnya. Di sini kan informasinya itu Kementerian Sosial akan mendistribusikan bantuan kepada 3 kelompok masyarakat A, B, C, D. Kelompok A dapat 40%, kelompok B dapat 35%, kelompok C dapat 25%. Total semua anggarannya itu 12 miliar. Dan yang ditanyakan di sini berapa total bantuan yang diterima oleh kelompok A. Dan juga di sini ada informasi lagi kalau kelompok A itu mendapat tambahan 500 juta. Jadi di sini kita fokuskan ke kelompok A-nya saja. Kelompok A itu 40%. Anggaran total semuanya 12 miliar. Berarti 40% dari 12 miliar berapa? 4,8 miliar kan? Nah, 4,8 miliar. Dan ada informasi tambahan. Kelompok A ini dapat tambahan 500 juta. 500 juta itu 0,5 miliar. Berarti 4,8 langsung kita jumlahkan dengan 0,5. Jadi 5,3. Yang B dan C itu kita tidak perlu hiraukan. Kita tinggal fokus ke apa yang ditanyakan oleh soal. Itu saja. Bisa dipahami? Cukup jelas, Arkazoros? Oke Kak, cukup jelas Kak. Ya, kayaknya aku Jelas ya? tadi cuma memahaminya bahwa 500 juta itu sudah termasuk dari 12 miliar gitu sih Kak. Enggak, karena ini kan Jadi ya, dan enggak ya. kelompok A mendapat tambahan. Di kalimatnya, kelompok A mendapatkan tambahan 500 juta. Berarti di sini hanya kelompok A yang mendapatkan tambahan 500 juta. Untuk kelompok B dan C itu tidak mendapatkan tambahan sama sekali. Jadi kita fokus ke kelompok A. Karena yang ditanya juga kelompok A. Oke Fokus siap ke Kak. soal. Terima kasih banyak penjelasannya. 2 penanya lagi. Adakah yang raise hand? Oke. 2 penanya lagi, dipersilahkan. Stop sharing. Oke. Apakah sudah cukup jelas ya? Saya akhiri. Izin Kak Ya, Sherin, silakan langsung tanya aja. kalau boleh, ini untuk yang besok atau besoknya lagi Kak. Kalau soalnya bisa ngebahas yang tahap 1 kemarin, mungkin lebih lebih menarik kali ya, tambah menarik maksudnya. Kalau ngebahas yang tahap 1 kemarin mungkin, Oh, kalau untuk ada yang punya. soal langsung soal yang dipunya saat tes. Itu soalnya itu sifatnya kita dari aplikasi ya, dari aplikasi kayak tes, dari aplikasi tes. Kalau misalnya mau CPNS juga kayak pakai aplikasi itu ya kita ya. Dan juga dari soal itu kita nggak bisa capture, kita nggak ada waktu, nggak ada kesempatan buat nge-capture soal tersebut.
Tapi kita tahu karakter soalnya itu karakter soal TPA Bapenas. Cukup dipelajarin aja untuk soal-soal TPA Bapenas. Untuk satu lagi tambahan soal yang di luar soal TPA Bapenas ya, itu soal-soal tentang grafik ya. Coba latihan untuk membaca grafik karena soal membaca grafik untuk di tes LPDP itu juga termasuk lumayan tricky. Itu Iya. aja. Kalau untuk Kalau HOTS perhitungan, itu apa ya Kak ya? Kepanjangannya HOTS. Soal-soal HOTS itu apa ya? HOTS high order thinking skill, maksudnya soal yang eh, membutuhkan pemikiran yang lebih untuk ini mengerjakannya. Biasanya Oke. kayak soal-soal cerita yang panjang, yang high order thinking skill biasanya kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Ananda. Satu penanya lagi. Kak, mau nanya, Mau Kak. nanya Kak, Siapa dulu ini? Coba Bertomelus Garda Tarigan dipersilakan. itu ini sih cara hitung eh, cara hitung passing grade dari 60 soal itu gimana? Boleh diulangi? Cara hitung passing grade tes skolastik dari 60 soal itu gimana cara ngitungnya? Misal kalau benar 30 kan berarti kalau ngambil passing grade-nya deh gitu. Cara ngitungnya. Oh, berarti ini maksudnya gimana cara kita kayak menghitung berapa lama kita mengerjakan soal dalam latihan ya? Bener ya? Kayak gitu. Oh, sorry, enggak. Maksudku dalam tes skolastik itu kan ada passing grade. Passing grade. Ya, passing grade. Udah itu? Terus soalnya kan totalnya 60 soal kan tes skolastik. Itu cara ngitung passing grade itu gimana sih? Soalnya kan kalau dari batch 1 kemarin kan misalnya passing grade itu regular 150. Berarti kan itu artinya harus benar 30 soal dari total keseluruhan kan. Oke. Untuk masalah passing grade ya, untuk passing grade itu tergantung ya, tergantung per ininya, per batch-nya itu berapa yang dibutuhkan kayak gitu, berapa passing grade yang harus kita butuhkan kayak gitu, yang dibutuhkan untuk bisa lulus. Itu biasanya beda-beda sih. Dan juga misal, kalau misalnya persentase aja sih kalau untuk mengerjakan soal itu, persentase aman 70% benar. Misal ada 10 soal, kita harus kunci 7 dulu yang benar. Gitu. Intinya gitu aja sih. Bisa dipahami? Oke, bonus deh. Satu lagi yang ingin bertanya tadi siapa? Kak, izin nanya, Kak. Boleh. Selama ini kalau setiap batch itu pernah nggak sih keluar soal yang sumbu X, sumbu Y gitu, Kak? Yang sumbu X, sumbu Y, berarti ini soal tentang gradien atau soal-soal persamaan garis kayak gitu? Iya, Kak. Kalau untuk kemungkinan bisa keluar ya bisa ya untuk soal-soal persamaan garis ya, tapi untuk frekuensi soalnya mungkin dari 15 soal satu, nggak terlalu banyak soal-soal yang lumayan rumit kayak gitu. Kayak batch yang pas aku tes aja itu aku dapat soal turunan diferensial sama soal logaritma. Jadi be well prepared ya, semua soal matematika dasar itu kalau bisa dipelajari dan banyak-banyak latihan, jangan lupa ya. Sama satu lagi, Kak, ada Ya. rekomendasi buku yang bisa dipakai nggak, Kak? Siri, open Zoom. Siri, open Zoom. Masih di mute soalnya, Kak. Halo, bisa didengar? Untuk buku-buku yang kita pelajari buat menghadapi soal SBS ini itu bisa dari buku tes CPNS, bisa dari buku tes TPA Bapenas, atau kayak misalnya masih punya buku TPA STAN atau TPA soal-soal IKDIN itu nggak jauh beda soalnya, tapi kalau yang agak sedikit high order thinking skill itu pakai buku TPA Bapenas aja.
terakhir ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya saya akhiri untuk pembahasan kita malam ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jangan lupa banyak-banyak latihan dan juga sukses. Semoga bisa diterima di batch pertama One Shoot di 2026. Sampai jumpa sebagai award di LPDP. Oke. Terakhir, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, maka berpikirlah dengan positif, tetaplah optimis, dan yakinlah setiap langkah besar berawal dari pikiran yang besar. Jadi berpikirlah besar dan optimislah. Jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa kalau kita tuh tidak bisa melakukan itu, tapi kayak optimislah. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Pasti ada jalan bagi kita untuk bisa menjadi awardee LPDP. Jangan lupa berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Itu Kak. Izin live ya, Mbak Desi. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Sherin. Nah, stop sharing.